Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Madati Mohi dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Saya akan membahas materi mengenai konsep, ruang lingkup, dan sejarah administrasi pembangunan. Yang pertama, konsep administrasi pembangunan. Di sini ada pengertian administrasi pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita, yaitu bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian ada pengertian administrasi pembangunan menurut Nusmanto, yaitu pelaksanaan fungsi administrasi negara itu sendiri plus fungsi pembangunan. Kemudian ada karakteristik administrasi pembangunan. Yang pertama, change orientation atau berorientasi pada perubahan. Yang kedua, goal orientation atau berorientasi pada tujuan. Yang ketiga ada progresif, ada planning atau administrasi terencana, ada inovatif dan kreatif, ada fleksibel, ada motivasi, ada people orientation atau berorientasi pada klien. Kemudian yang terakhir ada partisipasi. Kemudian ada fungsi administrasi pembangunan menurut Bintoro Djokoramidjojo, yaitu yang pertama kepemimpinan administratif terdiri atas kepemimpinan yang inovatif dan administrasi pembangunan. Kedua, kompetensi kelembagaan, di mana organisasi pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan dan meningkatkan pembangunan. Ketiga, penggunaan pekerjaan yang terdiri dari pengadaan, pelatihan, serta pendidikan dan gerakan. Dan yang terakhir adalah penggunaan manajemen. Konsep yang terakhir adalah tujuan administrasi pembangunan. Yang pertama, inovasi di semua tingkat perencanaan. Yang kedua, pentingnya pembangunan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia sebagai sumber daya. Keempat, politik dan administrasi harus berjalan membentuk perubahan. Dan yang terakhir adalah kebebasan mesin administrasi. Yang kedua ada ruang lingkup administrasi pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai disiplin dan profesi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, disiplin atau studi administrasi pembangunan telah difokuskan pada tujuan progresif sistem administrasi. Kedua, tujuan progresif ini dipelajari dan melibatkan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Dan yang terakhir, analisis administrasi pembangunan tidak terbatas pada batas-batas negara. Yang ketiga ada sejarah administrasi pembangunan. Sejarah administrasi pembangunan dilihat dari munculnya pola baru dalam pelaksanaan hubungan antar bangsa di dunia. Pola pertama adalah negara yang menang pada Perang Dunia II, sedangkan pola yang kedua adalah munculnya negara baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.